Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 9 Madrasah Sanadul Ulum yang berbahagia. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya tentang sistem reproduksi pada manusia. Yang kemarin pertemuan pertama sudah kalian melihat pembelahan sel yang terjadi pada makhluk hidup. Untuk materi sistem reproduksi pada manusia, kompetensi dasar yang kalian harus kuasai. Yang pertama, menghubungkan sistem reproduksi pada manusia dan gangguan pada sistem reproduksi, serta penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang kedua, menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber terkait kesehatan dan upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Indikatornya nanti diharapkan anak-anakku mampu mendeskripsikan organ reproduksi pada manusia. Yang kedua, menyebutkan macam-macam organ reproduksi pada manusia. Yang ketiga, menyebutkan fungsi organ reproduksi pada manusia. Yang keempat, menyebutkan macam-macam alat kontrasepsi atau pencegah kehamilan pada manusia. Kemudian yang kelima, menyebutkan penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, anak-anakku, kita lanjutkan yang berikutnya. Apa itu sih reproduksi? Reproduksi adalah cara makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru atau keturunan, atau istilahnya berkembang biak. Ini adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Tujuan dari reproduksi, mengapa kok makhluk hidup melakukan reproduksi, adalah untuk mempertahankan atau melestarikan jenisnya supaya tidak punah. Ini adalah tujuan utama makhluk hidup melakukan reproduksi. Lanjutnya, bab yang berikutnya kaitan dengan alat-alat reproduksi. Ini organ reproduksi. Ini berfungsi ketika laki-laki atau pria ini sudah mencapai akil balik. Di samping itu juga wanita sudah akil balik. Untuk laki-laki biasanya umur 15, kalau untuk wanita adalah umur 10 tahun. Kalian insya Allah sudah semuanya sudah balik atau sudah dewasa. Pria ditandai dengan menghasilkan organ reproduksinya menghasilkan sperma atau spermatozoa dan hormon testosteron. Bisa ditandai yang seks sekundernya bisa dilihat dari munculnya kumis, kemudian suaranya membesar, dada membidang, dan seterusnya. Kalau wanita sudah mengalami namanya menstruasi atau istilahnya M. Kemudian yang kita pelajari yang berikutnya adalah organ reproduksi pada laki-laki atau pada pria. Dikelompokkan jadi dua, ada yang tampak dari luar namanya ada internal yang dari dalam, kemudian yang kedua adalah yang eksternal atau yang kelihatan dari luar. Yang internal terdiri dari testis, kemudian kelenjar, kemudian saluran atau tubulus. Ini adalah alat internal yang terdapat di dalam tubuh laki-laki. Yang eksternal yang tampak dari luar, ini adalah namanya penis, dan yang kedua adalah skrotum. Nanti bisa kalian lihat berikutnya apa itu yang internal, apa eksternal. Berikut ini berkaitan organ melintang reproduksi yang tampak depan. Ini perlu disimak. Ini sekali lagi anak-anak, ini ada kita belajar bagaimana nanti kalian menguasai berkaitan dengan materi yang diujikan dalam ujian nasional. Ini kita ansih dalam pembelajaran, bukan hanya jangan dibayangkan hal yang lain. Ini dilihat ketika tampak depan. Ini yang pertama yang dari luar dulu adalah penis. Penis itu merupakan organ yang
luar yang merupakan alat untuk kopulasi atau menyalurkan sperma ke saluran reproduksi wanita. Ini dinamakan penis. Kemudian yang kedua yang tampak dari adalah skrotum. Skrotum itu adalah kantong testis yang berfungsi untuk menjaga suhu testis itu di bawah suhu tubuh manusia kurang lebih 2 derajat Celcius. Itu adalah skrotum atau kantong testis. Kemudian yang berikutnya organ yang tadi adalah yang dalam. Ini kita mulai. Yang pertama adalah testis. Ini pria memiliki 2 pasang testis, sebelah kanan dan sebelah kiri. Fungsinya apa testis itu? Fungsinya adalah menghasilkan hormon testosteron dan menghasilkan sel spermatozoa atau sel sperma. Ini adalah fungsi testis tadi, yang diantaranya ini adalah bisa fungsinya testosteron adalah menimbulkan tanda kelamin sekunder pada pria. Di antaranya tumbuhnya kumis tadi, suara membesar, dada tubuh membidang, dan sebagainya itu. Selain itu juga adalah menghasilkan sel sperma. Yang kedua adalah epididymis. Epididymis setelah sperma ini diproduksi, sel sperma diproduksi, masuk ke dalam epididymis. Ada tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Ini sperma yang diproduksi ini ditampung di sini di epididymis. Ini adalah merupakan penyimpanan sperma. Kemudian yang berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens merupakan kelanjutan epididymis yang fungsinya adalah menyalurkan sperma nanti menuju ke uretra di sini. Jadi menuju ke uretra ini namanya vas deferens. Kemudian yang berikutnya adalah uretra. Ini adalah muara 2 saluran. Ada saluran kencing, ya, saluran urin, dan saluran sperma, dinamakan uretra. Jadi menyalurkan dari sel sperma, cairan sperma dan cairan urin atau air kencing kita. Ini namanya uretra. Kemudian ada kelenjar-kelenjar yang ini menghasilkan nanti penghasil dari cairan sperma. Yang pertama di sini adalah kelenjar Cooper. Ini adalah menetapkan cairan urin ini yang tertinggal di uretra, ini pembersihnya. Kemudian yang kedua adalah kelenjar prostat. Ini fungsinya adalah menghasilkan semen, bukan semen itu adalah cairan sperma. Ini adalah dan berfungsi yang berwarna putih. Ini adalah kelenjar prostat. Ini cairan sperma atau makan semen. Kemudian yang berikutnya fascicula seminalis. Ini juga menghasilkan cairan tapi berwarna kekuningan. Ini sehingga sperma itu tampak putih kekuningan. Ini namanya fascicula seminalis. Kemudian yang berikutnya adalah saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma di sini. Dan selain itu di sini gambar di sini yang bukan organ reproduksi, ini adalah kantong kemih, ini penyimpan urin, ini ada alat ekskresi. Itu adalah alat-alat reproduksi pada laki-laki. Kemudian laki-laki, kalau ada istilahnya KB untuk laki-laki, di sini adalah bagian yang dipotong ini adalah namanya vas deferens. Ya, maka KB untuk laki-laki dinamakan vasektomi, pemotongan pada saluran vas deferens ini, sehingga sel sperma tidak aktif. Yang keluar hanya cairannya tapi tidak mengandung sel, sehingga laki-laki yang melakukan vasektomi ini tidak bisa menghasilkan keturunan. Ini adalah merupakan penjelasan
organ reproduksi pada laki-laki. Nanti dipahami, di bukunya disimak yang berkaitan dengan gambar, ada penampang yang tampak depan, tampak samping, coba nanti dilengkapi di bukunya organ-organ yang tampak samping. Selanjutnya di sini contoh soal UN yang pernah keluar di UN tahun 2016. Ini adalah mungkin nanti yang di tahun yang akan datang. Ini perhatikan gambar alat reproduksi berikut. Ini tadi penampangnya, ini adalah secara dari samping tidak tampak depan. Ini sama, ini secara ini dari mana? Ini dari testis kemudian keluar. Tadi kalian sudah paham tadi apa yang keluar dari testis? Ini organ namanya apa? Namanya adalah apa? Ini dilihat, ini yang keluar dari testis itu bisa dilihat. Jawabannya apa yang paling tepat? Jawabannya yang tepat adalah vas deferens, karena itu adalah saluran dari sperma yang keluar dari testis dinamakan vas deferens. Nah, anak-anakku semua, itu adalah pembelajaran mengenai organ-organ sistem reproduksi pada pria. Setelah kalian paham, jaga kesehatan, berkaitan dengan organ-organ reproduksi, kalian sudah mencapai dewasa. Ini karena umur kalian adalah sudah 15 tahun, maka kalian itu dikatakan akil balik. Kalian itu sudah, kalau dalam Islam ini kalian sudah dihitung perbuatan kalian itu sudah anak-anak lagi, semua sudah dihitung. Perbuatan kalian akan dicatat ini ketika ada akil balik. Nah, anak-anak semua, nanti kita lanjutkan yang berikutnya, sistem reproduksi pada laki-laki. Terima kasih, selamat belajar. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat untuk bekal kita di masa akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.